semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin secara Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan kuambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Renungan untuk kita. Seorang pria diminta mengecat sebuah perahu. Ia pun mengecat perahu tersebut dengan warna yang sesuai dengan pesanan pemiliknya. Saat mengecat, ia menemukan sebuah lubang kecil di lambung perahu dan menambalnya diam-diam. Begitu selesai mengecat, ia terima upahnya dan pergi. Tak lama berselang,
pemilik perahu menemui lagi pria tersebut dan memberinya cek yang nilainya sungguh fantastis. Si tukang cat terkejut dan berkata, "Anda sudah membayar upah saya, Tuan. Tapi ini bukan upah untuk mengecat. Ini karena Anda sudah menambal satu lubang di lambung perahuku." "Ah, itu kan cuma hal kecil. Anda tidak perlu memberi saya uang sebanyak ini untuk pekerjaan sekecil itu." "Mungkin Anda tidak mengerti. Biar saya jelaskan. Saat saya minta Anda mengecat kapal itu, saya lupa memberi tahu tentang lubang tersebut. Ketika cat perahu sudah kering, anak-anak saya langsung pergi mancing dengan naik perahu itu. Mereka tidak tahu tentang lubang itu, sementara saya tidak berada di rumah saat mereka pergi. Ketika saya pulang dan menyadari mereka telah membawa perahu itu pergi, saya jadi sangat khawatir karena saya tahu kalau perahu itu bocor. Alangkah leganya hati saya ketika melihat mereka semua pulang dengan selamat. Lalu saya mendapati bahwa Anda telah menambal lubang kapal yang bocor itu. Anda telah menyelamatkan anak-anak saya. Yang sudah Anda lakukan bukan hal kecil karena itu telah menyelamatkan nyawa orang lain. Sesungguhnya saya tidak punya cukup uang untuk membayar kebaikanmu itu." Saudara-saudariku terkasih, teruslah menolong, meringankan beban orang lain, dan perbaikilah setiap lubang yang Anda temukan. Anda tidak akan pernah tahu kapan bantuan Anda bermanfaat, karena sesungguhnya kita tidak akan pernah tahu kapan perbuatan baik kita berbuah, tapi pasti akan berbuah. Saat kita berusaha menciptakan cahaya bagi orang lain, kita tentu saja menerangi jalan kita sendiri. Selamat pagi Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melindungi kami semua dan para sahabat dan handai tolanku. Tutuplah semua segala lubang yang membuat kami jatuh ke dalam bahaya dan penderitaan. Tapi berkatilah kami semua dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami hingga saat ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Di sini saya akan memimpinnya secara Katolik yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami masih bisa mendapatkan kesempatan kami belajar walaupun masih dalam keadaan COVID. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran daring kami. Kiranya berkatilah agar apa yang diajarkan guru kami dapat berguna di masa yang akan datang. Hanya inilah doa anakmu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa yang mengucap syukur. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.